Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana caranya aku melakukan perbanyakan beberapa jenis tanaman hias dengan mudah dan cepat. Beberapa tanaman hias itu diantaranya yang pertama adalah keribo gantung dan baby tears plant. Ada dua cara perbanyakan tanaman hias, yaitu yang pertama cara generatif dan yang kedua cara vegetatif. Nah, di sini keribo gantung dan baby tears plant menggunakan cara vegetatif, yaitu perbanyakan tanaman hias dengan memanfaatkan bagian tanaman indukan itu sendiri untuk dijadikan tanaman yang baru. Caranya mudah sekali. Cukup dengan kita ambil bagian tanaman induknya, lalu potong kecil-kecil sekitar panjangnya 2-3 cm. Lalu potongan-potongan tersebut kita letakkan di atas media tanam yang sudah kita masukkan ke dalam pot terlebih dahulu. Media tanamnya terdiri atas tanah humus atau kompos, sekam bakar, dan sekam mentah. Terakhir, taburi dengan media tanam lagi di atasnya dan jangan lupa siram serta letakkan di tempat yang teduh. Nah, ini adalah penampakan tanaman gantung yang saya tanam tadi setelah beberapa bulan ya, dan daunnya semuanya sudah panjang. Sekarang mau aku rapikan supaya panjang setiap daunnya ini sama rata. Nanti bagian yang aku potong itu akan aku masukkan lagi ke dalam pot agar tanaman gantung ini menjadi lebih rimbun. Nah, kalau yang ini jenisnya aku masih bingung apakah ini betul baby tears plant atau bukan ya. Yang pasti untuk keribo gantung tadi itu lebih lambat memanjangnya ya dibandingkan dengan tanaman ini. Nah, ini untuk keribo gantungnya ya, ini masih panjangnya tidak begitu sampai ke bawah. Dan ini aku gabung antara keribo gantung dan baby tears plantnya. Jadi baby tears plantnya aku letakkan di bagian yang tepi, sementara di tengahnya adalah si keribo. Nah, kita juga bisa memperbanyak tanaman channel plant atau ulat bulu ya, kalau saya sebutnya seperti ini tanamannya, sama halnya seperti kita memperbanyak keribo tadi. Yang ketiga adalah perbanyakan tanaman janda bolong atau Monstera Andansoni. Perbanyakan tanaman hias janda bolong atau Monstera Andansoni ini dapat kita lakukan dengan media tanam seperti biasa atau juga dengan menggunakan air. Namun aku pribadi lebih menganjurkan menggunakan media tanam tanah dibandingkan dengan air, walaupun di dalam air itu bisa, tapi aku merasa setelah aku perbandingkan itu yang lebih cepat tumbuh dan berkembang itu adalah melalui media tanam tanah. Perbanyakan tanamannya tetap dengan cara vegetatif sama seperti keribo gantung tadi ya, cuman hati-hati pada saat pemotongan pada ruas dari indukannya. Ini adalah bagian paling ujung dari daun Monstera Andansoni tadi. Nah, kita lihat di sini setiap tangkai daun ini ada bagian akar ya. Akar ini kebetulan lagi menancap di bagian turus ya. Ada dua akar ini, yaitu akar pada daun yang atas dan akar pada daun yang di bawahnya. Nah, waktu kita memotong ini bisa menjadi dua tanaman atau dua media tanam ya. Jadi kita potong di tengah sini satu, jangan sampai terkena akar. Kemudian di bawahnya lagi ini satu. Jadi ini sudah dapat dua bibit untuk tanaman Monstera. Saat baru ditanam, sebaiknya letakkanlah di tempat teduh terlebih dahulu. Ini adalah tempat aku meneduhkan tanaman-tanaman yang baru aku kembang biakkan atau baru aku perbanyak gitu. Nah, ini sebelum akarnya tumbuh, ini belum aku jual terlebih dahulu. Jadi ini udah menghasilkan uang loh. Jadi yang sudah sebesar ini, nah ini baru aku jual dan udah laku hampir lebih dari 10 polybag. Berikutnya adalah sirih gading. Tanaman sirih gading ini mudah diperbanyak dengan cara vegetatif atau seperti cara yang kita lakukan pada tanaman Monstera Andansoni tadi.
Media tanam yang digunakan juga bisa menggunakan air atau menggunakan tanah. Berikutnya adalah miana. Nah, untuk perbanyakan tanaman miana ini sama halnya seperti perbanyakan tanaman pada janda bolong atau monstera andansoni tadi. Cuman perbedaannya untuk monstera andansoni itu di setiap helai daun itu terdapat akar pada batangnya. Nah, kalau ini tidak. Jadi pemotongannya cukup kita ambil di antara ruas daun dari daun miana ini. Di sini aku tunjukkan tempat pemotongannya ya. Jadi kalau kita mau memotong itu di bawah cabang daun seperti ini. Nah, ini ada daun ya. Kemudian kita potong bagian bawahnya. Nah, yang saya tunjuk ini ya. Nah, kita potong di sini. Nanti tinggal kita tancapkan di media tanam dan kita letakkan di tempat teduh. Yang keenam adalah Aglonema walisota atau sering disebut dengan palisota. Perbanyakan Aglonema walisota ini dilakukan dengan cara generatif, yaitu dengan memanfaatkan biji yang terdapat pada bunga walisota ini dan lalu kita tanamkan pada media tanam. Dan ternyata bijinya itu untuk setiap bunga Aglonema walisota banyak sekali. Jadi untuk satu tanaman itu aku mendapatkan lebih dari 20 polybag bunga Aglonema walisota setelah aku tanam bijinya. Tapi untuk mendapatkan biji dari Aglonema walisota ini membutuhkan waktu yang lama karena menunggu Aglonema walisota ini usianya tua, kemudian berbunga dan di bunganya itulah ada bijinya. Ketujuh, tanaman hias Episthyia. Jadi tanaman hias gantung ini juga perbanyakannya dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu dengan stek batang. Nah, untuk mengambil bagian tanaman indukannya untuk dijadikan sebagai bibit tanamannya itu kita potong di bagian batang yang saya tunjukkan ini. Jadi pemotongannya ada di bagian batangnya, kemudian tinggal kita tanamkan di media tanamnya. Nanti akan muncul akar baru pada bagian bawah daun-daun ini sehingga menjadi tanaman baru. 8. Tanaman hias keladi. Perbanyakan tanaman hias keladi ini bisa dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif, yaitu bisa melalui cacahan dari umbi keladi atau melalui biji bunga keladi atau juga stek batang dari keladi ini. Menurutku apabila keladi ini sudah menghasilkan anakan, maka sebaiknya anakan tersebut kita pisahkan langsung dari induknya di media tanam tersendiri. Karena apabila setelah kita pisahkan nanti indukan ini akan menghasilkan anakan lagi yang baru, dan anakan yang kita tanamkan terpisah tadi juga akan cepat tumbuh subur atau berkembang biak. Demikianlah cara mudah memperbanyak beberapa jenis tanaman hias. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.